I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Faradinda Rambi, NIM 2314201049, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, jurusan Ilmu Keperawatan, mahasiswa dari kelas A2 23 reguler. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Nurse Sheila Menawan, S.Kep, M.Kep. Video ini saya akan membahas tentang jurnal yang saya dapat dan saya masukkan ke dalam makalah saya dengan judul Kebutuhan Gizi Individu yang membahas tentang kontribusi energi dari sarapan dan status gizi pada usia remaja, yang penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah menengah tingkat pertama di Kota Semarang. Dengan subjek penelitian, siswi dengan rentan usia 13 hingga 15 tahun. Di dalam penelitian tersebut, kita mendapati bahwa remaja yang tidak sarapan frekuensi 0 sampai 1 kali per minggu sebanyak 7 orang. Kategori jarang frekuensi 2 hingga 3 kali per minggu sebanyak 11 orang. Kategori kadang-kadang frekuensi 4 sampai 5 kali per minggu sebanyak 14 orang, dan kategori selalu frekuensi 6 sampai 7 kali per minggu sebanyak 17 orang. Berdasarkan kategori dari status gizi, yang termasuk kategori kurang yaitu sebanyak 6 orang, normal sebanyak 40 orang, lebih atau overweight sebanyak 7 orang, dan obesitas sebanyak 1 orang. Dengan hasil yang didapat ini sangat tidak signifikan, sedangkan yang kita ketahui bersama, sarapan sangat penting untuk kebutuhan gizi karena kekurangan gizi dapat menyebabkan kerentanan terhadap penyakit akibat menurunnya sistem imun tubuh dan dapat meningkatkan risiko stunting atau tumbuh pendek pada usia remaja sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa sarapan sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Karena siswa yang sarapan lebih dapat meningkatkan daya konsentrasi. Sarapan bermanfaat dalam memberikan cadangan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan aktivitas remaja, terutama saat di sekolah. Dalam penelitian ini juga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kebiasaan sarapan dan status gizi siswa di sekolah secara signifikan. Hal ini diperkuat oleh teori menurut Rampersad yang mengatakan bahwa kebiasaan sarapan sangat bermanfaat bagi sekelompok usia karena sarapan bermanfaat dalam memberikan cadangan energi untuk beraktivitas dan mengisi cadangan energi yang telah digunakan selama metabolisme basal saat tidur di malam hari. Saat tidur, manusia tetap membutuhkan energi untuk metabolisme basal. Dalam posisi tidak melakukan aktivitas, organ-organ di dalam tubuh manusia tetap menjalankan fungsinya. Pendapat Homsan juga memperkuat hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa konsumsi sarapan pagi yang teratur dapat berperan dalam memberikan pasokan zat-zat gizi penting ke dalam tubuh untuk digunakan dalam metabolisme. Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dilakukan, bahwa terdapat hubungan antara kontribusi energi dari sarapan dengan status gizi normal. Tapi remaja yang asupannya kurang tersebut, sebagian sebanyak 95% mengkonsumsi sarapan walaupun dengan jumlah kontribusi energi kurang dari 20%, dengan sebagian besar beralasan bahwa terburu-buru di pagi hari sehingga tidak mengkonsumsi sarapan. Status gizi tidak hanya dipengaruhi oleh asupan energi dari sarapan saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh asupan makan di waktu lain dan asupan selingan di antara waktu makan. Kekurangan gizi pada anak sekolah dapat menyebabkan prestasi belajar menurun karena kurangnya konsentrasi ketika belajar di sekolah. Kekurangan energi pada siswa sekolah dapat berdampak juga pada status gizi karena selain untuk memenuhi kebutuhan energi, siswa sekolah masih membutuhkan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pada rentan usia remaja merupakan masa pubertas, di mana remaja putri mulai mengalami menstruasi dan proses pematangan organ reproduksi. Asupan energi, zat gizi makro, dan zat gizi makro yang adekuat dapat bermanfaat untuk mendukung fungsi pertumbuhan dan perkembangan di masa remaja, terutama bagi remaja putri yang juga telah mengalami menstruasi dan beresiko tinggi mengalami kekurangan energi kronis serta anemi.
Apabila kecukupan energi dan zat-zat gizi tidak terpenuhi, maka beresiko menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta meningkatkan risiko defisiensi zat gizi. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu terdapat hubungan antara frekuensi dan status gizi remaja putri dan terdapat hubungan antara kontribusi energi dari sarapan dengan status gizi remaja putri. Sekian video ini yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Biomedik Dasar. Semoga apa yang saya sharing kepada teman-teman sekalian dapat bermanfaat, termasuk pada topik inti dari jurnal ini untuk mengajak semua golongan usia untuk sarapan, karena sarapan dapat mempengaruhi aktivitas kita selama sehari. Dan sarapan juga dapat meningkatkan konsentrasi pada siswa-siswa di bangku sekolah hingga mahasiswa di bangku universitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Bring it down, make it